Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, teman-temanku, sesama penderita GERD, anxiety, dan asam lambung dimanapun teman-teman semua berada. Baik yang sudah sembuh ataupun yang masih dalam proses berjuang. Nah, kita saling mendoakan. Yang sudah sembuh juga jangan lupa untuk membagikan pengalamannya. Kenapa? Karena semangat dari perlawanan ataupun perjuangan menghadapi asam lambung ini sangat diperlukan untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang berjuang. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya kembali lagi ingin membagikan pengalaman saya. Tapi saya ingin menekankan kepada teman-teman ya. Di sini ini sifatnya saya tuh tidak bisa untuk mengobati teman-teman. Di sini saya hanya berbagi pengalaman. Saya tidak punya kompetensi, saya tidak punya kemampuan untuk menjadi seorang tabib, menjadi seorang dokter. Intinya saya tidak bisa mengobati teman-teman. Akan tetapi pengalaman yang saya rasakan, saya itu ketika dulu saya itu sakit, saya itu sangat terbantu atau teringankan beban saya, beban yang anxiety saya ataupun beban yang saya rasakan saat sakit itu ketika saya bisa berbagi atau bertukar pengalaman ataupun mendapat arahan dari orang yang pernah merasakan. Jadi saya tuh merasa ringan dan itu efeknya sangat besar sekali. Itu bisa menumbuhkan moral, mendorong moral seseorang yang sedang berjuang mengalahkan GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Jadi perlu dipahami teman-teman ya sebelumnya. Jadi saya itu tidak punya kompetensi untuk pengobatan, akan tetapi di sini saya sekedar membagikan pengalaman saya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan suatu sensasi teman-teman. Dulu ketika saya sedang terpuruk dalam penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini, ada satu sensasi. Itu cukup besar sekali potensinya untuk membuat keyakinan saya itu porak-poranda lah teman-teman. Jadi sensasi itu datangnya tidak setiap waktu, datangnya itu sesekali. Akan tetapi ketika sekali datang itu, keyakinan yang sudah dibangun, keyakinan yang sudah saya bangun sampai menggunung itu bisa seketika roboh. Jadi sensasi yang saya maksud adalah sensasi sedutan yang ada di dalam ulu hati teman-teman. Jadi saya dulu waktu masih terpuruk dalam penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini seringnya merasakan sedutan, dan itu terasa seperti sedutan jantung yang jedut-jedut gitu kan. Padahal itu teman-teman, itu terjadinya di lambung. Akan tetapi kita entah karena anxiety kita, entah karena kecemasan kita, jadi kita itu merasa aduh sedut, kaget gitu kan. Kita ngerasanya itu jantung, padahal itu adalah lambung teman-temannya. Jadi itulah sensasi itu yang ketika datang itu pasti langsung anxiety itu langsung pokoknya langsung menguasai diri. Jadi bagi teman-teman yang merasakan sensasi itu, saya harapkan setelah saya membagikan pengalaman ini jangan lagi panik teman-teman. Ya bagaimana ya, itu memang itu kalau menurut saya itu sensasi itu memang cukup sukses membuat anxiety kita semakin membesar ya. Tapi dengan pengalaman ini saya berharap supaya teman-teman tidak lagi terlalu khawatir. Misalkan teman-teman cemasnya tadi 90%, ketika setelah menonton pengalaman yang saya bagikan ini menjadi 50% atau bahkan 20%, karena tidak mungkin akan hilang seketika teman-teman, itu sangat tidak mungkin. Jadi terus apa yang harus kita lakukan? Jadi pengalaman saya itu teman-teman, untuk mengurangi rasa sedutan di lambung yang kita sebagai penderitanya itu lebih khawatir merasakannya itu adalah jantung. Jadi yang pertama ini, hindari minuman dingin. Pokoknya makanan yang dingin, minuman yang dingin, buah-buahan yang, pokoknya intinya itu hindari semua yang dingin-dingin. Jadi yang sangat cespleng, yang sangat saat itu kita minum, saat itu juga terjadi. Nah, itu adalah es teman-teman, minuman dingin.
Minuman dingin apalagi ketika kita habis suhu tubuh kita itu masih panas, ketika kita langsung minum air dingin, itu langsung sedut sedut dan pasti di situ teman-teman akan langsung panik. Nah, seperti itu. Nah, itu yang pertama teman-teman. Yang pertama, hindari minuman yang dingin. Pokoknya hindari semua yang dingin-dingin. Jadi usahakan minum air hangat. Nah, itu untuk poin kedua juga ya. Untuk poin kedua, usahakan tiap pagi air putih hangat. Air putih hangat. Nah, itu teman-teman. Dan untuk yang ketiga, tipsnya hindari makan terlalu kenyang. Kenapa? Karena ketika lambung kita itu terlalu penuh, dia akan berkontraksi. Kontraksi itulah teman-teman yang menimbulkan itu perasaan sedut, kayak kayak tersedak, kayak jantung tersedak begitu teman-teman. Mungkin itu yang dibilang apa dokter itu aritmia ya aritmia ya itu memang terjadinya murni karena asam lambung teman-teman, bukan karena teman-teman itu jantungan, enggak. Karena itu saya sering sharing sama teman-teman yang punya penyakit asam lambung. Itu rata-rata mereka juga merasakan. Jadi banyak lah yang sebutannya mereka. Ada yang bilang, kenapa saya jadi kagetan kayak gimana sih setelah oh ternyata yang dimaksud kagetan itu sedut gitu kan. Nah, jadi itu tadi teman-teman, perbanyak usahakan minum itu air putih hangat. Usahakan air hangat diminum. Habis itu hindari minum minuman yang dingin, hindari makan terlalu kenyang, hindari rebahan setelah makan. Kenapa? Itu sangat juga teman-teman, sangat pantangan juga bagi penderita GERD, asam lambung ini ya. Jadi ketika kita habis makan itu sangat-sangat pantangan ketika mau langsung rebahan. Jadi kita harus duduk dulu. Ya intinya itu makanan yang ada di lambung itu supaya dicerna dulu. Kenapa? Karena otot kita itu sedang bermasalah. Otot lambung kita sedang bermasalah. Kalau seandainya otot lambung kita tidak bermasalah, ya mungkin tidak terlalu signifikan untuk gejalanya, meskipun itu juga dilarang. Setelah makan itu dilarang. Bagi orang yang sehat aja dilarang, apalagi untuk orang menderita GERD yang notabene pintu lambungnya itu sedang sedang trouble, tidak bisa menutup. Jadi bayangkan ketika habis makan langsung rebahan, nah pastinya seperti itulah teman-teman, akan terjadi reflux, dan itu akan menimbulkan sensasi yang akan membuat pikiran teman-teman menjadi takut. Nah, seperti itu. Itu yang ingin saya bagikan kepada teman-teman, sensasi yang cukup meresahkan. Semoga teman-teman yang merasakan sensasi itu ketika setelah menonton pengalaman yang saya bagikan ini, rasa cemas paniknya itu semakin berkurang. Nah, dan teman-teman menjadi tinggi moralnya. Kenapa moral itu harus tinggi? Karena moral adalah kunci utama untuk mengalahkan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini teman-teman. Semangat. Sekian dari saya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.